Jadi kalau kita bicara neraca perdagangan ya sudah pasti defisit. Karena dalam proses hilirisasi ini kita hanya mendapatkan 10%, sementara 90% perusahaan Cina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi di channel yang keren cadas. Kali ini saya mau bacot. Jadi bacain cuitan orang top ya. Ini dari faisalbasri.com, tapi saya membacanya di link Twitter. Dan judulnya ngeri-ngeri sedap ya. Makanya saya tertarik membacakan soal ekonomi, tapi saya punya pengalaman mengajukan judicial review soal larangan ekspor ini ya. Presiden dibohongi mentah-mentah. Luar biasa ya. Betul-betul mentah-mentah ya. Tidak setengah matang atau lagi matang. Biji nikel telah bisa diolah menjadi ferro-nikel, stainless steel slab, lembaran baja, dan dikembangkan menjadi bahan utama untuk baterai lithium. Hal ini akan memperbaiki defisit transaksi berjalan kita, meningkatkan peluang kerja, dan mulai mengurangi dominasi energi fosil. Hal ini akan membuat posisi Indonesia menjadi sangat strategis dalam pengembangan baterai lithium, mobil listrik dunia, dan produsen teknologi di masa depan. Kutipan di atas adalah salah satu alinea dari naskah pidato Presiden Joko Widodo pada sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan sidang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-75 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 14 Agustus 2020. Banyak sekali Republik Indonesianya. Nah, ini masih ya, ini tulisan Faisal Basri ya. Indonesia memiliki cadangan biji nikel terbesar di dunia. Hampir seperempat cadangan nikel dunia berada di dalam perut bumi Indonesia. Luar biasa ya. Ini ada tulisan, ada tabelnya ya. Nickel Reserve Worldwide as of 2019. Di situ dikatakan Indonesia 21 million metric ton. Nomor 2 kemudian Australia 20 million metric ton ya. 20 juta. Kemudian Brazil, ada juga Rusia, Kuba, Filipina, China, Kanada, United States, dan negara-negara lain 14. Jadi Indonesia 21 juta metrik ton. Produksi biji nikel Indonesia mengalami peningkatan sangat tajam pada tahun 2012 dan 2013 akibat rencana pemerintah akan melarang ekspor biji mineral mulai 2014. Oleh karena itulah produksi 2014-2016 anjlok karena fasilitas pengolahnya belum siap. Ekspor betul-betul nihil selama tahun 2015-2016. Pemerintah melonggarkan ketentuan larangan ekspor sehingga ada realisasi ekspor biji dan konsentrat nikel HS2604 sebanyak 4,9 juta ton tahun 2017. 19,8 juta ton tahun 2018 dan 32,4 juta ton tahun 2019. Larangan ekspor biji nikel kembali diberlakukan mulai 1 Januari 2020, dipercepat dari yang tadinya ditetapkan mulai 2022. Tarik ulur kebijakan larangan ekspor ini tentu saja sangat memukul perusahaan penambang nasional yang sudah mulai bersiap diri membangun fasilitas smelter. Tak ayal, perusahaan-perusahaan smelter dari Cina yang paling siap memanfaatkan peluang emas karena harga biji nikel domestik anjlok akibat larangan ekspor. Perusahaan smelter leluasa membeli biji nikel dengan harga hanya sekitar separuh dari harga internasional.
Ya karena supply-nya berlebihan ya. Kan teori supply and demand. Perusahaan smelter dari Cina kian berbondong-bondong datang ke Indonesia karena menikmati fasilitas luar biasa dari pemerintah. Mulai dari tax holiday, nihil pajak ekspor, tak bayar pajak pertambahan nilai, boleh membawa pekerja kasar sekalipun tanpa pungutan $100 Amerika Serikat per bulan bagi pekerja asing. Mereka bebas mengimpor apa saja yang dibutuhkan, tak pula harus membayar royalti tambang. Mereka bebas menentukan surveyor dan trader yang bertindak sebagai oligopsoni menghadapi pemasok biji nikel. Semua fasilitas itu tidak mereka nikmati di negara asalnya. Luar biasa ya. Surga bagi pengusaha nikel dari luar negeri, terutama dari China. Tentu saja Indonesia sangat diuntungkan jika terjadi peningkatan proses nilai tambah di dalam negeri. Industri berbasis biji nikel bisa berkembang pesat hingga menghasilkan produk akhir atau semi akhir berupa baterai, plating, dan logam campuran berbasis nikel, nickel based alloy, pipa las tahan karat, dan batang baja tahan kerat. Produk-produk itu digunakan oleh banyak sektor usaha, antara lain konstruksi kapal, otomotif, pertahanan, rel kereta api, peralatan rumah tangga, alat kesehatan, migas, bangunan, dan banyak lagi. Pidato Presiden benar adanya bahwa kita telah berhasil mengolah biji nikel menjadi ferronikel, stainless steel slab, dan lembaran baja. Namun, beberapa produk itu sudah cukup lama telah dihasilkan di dalam negeri, antara lain oleh PT Antam Persero di Pomahala, PT Vale di Sorowako, dan PT Indovero di Cilegon. Jadi bukan hal yang baru ya. Namun sampai sekarang tidak ada fasilitas produksi untuk mengolah biji nikel menjadi hidroksida nikel, kadar nikel Ni 35% sampai 60%, dan nikel murni berkadar 99,9% yang menjadi bahan utama menghasilkan baterai. Perusahaan-perusahaan smelter yang menjamur belakangan ini baru mencapai sekitar 25% menuju produk akhir. Jadi, tidak bisa dikatakan telah menjalankan industrialisasi atau menjadi ujung tombak industrialisasi di Indonesia. Kalau menggunakan istilah hilirisasi, perjalanan menuju hilir masih amat panjang. Luar biasa ya. Hulu, hilir, panjang masih ya. Perusahaan-perusahaan smelter itu pada umumnya mengekspor produk seperempat jadi ke negara asalnya. Di sana diolah lebih lanjut, kemudian diekspor ke Indonesia. Misalnya untuk kebutuhan sektor migas dan otomotif. Ya ini kelakuan lama ya. Barang bakunya, bahan mentahnya, raw materialsnya dari Indonesia diolah oleh negara-negara lain, ya China, mungkin juga negara-negara maju, Jepang dan lain sebagainya, balik lagi ke Indonesia dan kita membelinya sebagai konsumen ya. Itu sudah menjadi kebiasaan sejak zaman nenek moyang kita ya. Bapak Presiden, jadi sebenarnya yang terjadi adalah praktik pemburuan rente besar-besaran. Wah, saya ingat buku yang namanya Erzat Kapitalism, Kapitalisme Semu Asia Tenggara, yang ditulis Yoshihara Kunio ya. Wah, belum ada sama sekali pijakan untuk mengembangkan biji nikel menjadi bahan utama untuk baterai lithium. Belum ada rute menuju ke sana. Indonesia sejauh ini hanya dimanfaatkan sebagai penopang industrialisasi di Cina dengan ongkos sangat murah dibandingkan kalau kegiatan serupa dilakukan di Cina. Saking emosionalnya Bang Faisal dibandingkan ya, pakai Cina juga dia actionnya ya. Nilai tambah yang kita nikmati tak sampai 10% dari keseluruhan nilai tambah yang tercipta dari model hilirisasi sekarang ini. Itu pun kebanyakan dinikmati oleh para pemburu rente di dalam negeri. Luar biasa ini. Negara ini bisa jadi apa ya? Model yang aneh seperti ini sangat kecil kemungkinannya bisa memperbaiki defisit transaksi berjalan sebagaimana Bapak Presiden dan kita semua harapkan. Negara dapat apa? Hilirisasi bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah nasional. Siapa yang menikmati? Perusahaan tambang lokal bayar royalti, smelter tidak. Pengusaha smelter asing dapat laba, tidak bayar pajak badan karena dapat tax holiday, bisa sampai 25 tahun, seluruh labanya dibawa pulang. Luar biasa ya. Perusahaan tambang bayar pajak ekspor, perusahaan smelter tidak.
seluruh produksi perusahaan smelter diekspor. Luar biasa. Harga produk tambang yang dibeli perusahaan smelter sangat murah, laba lebih besar ketimbang smelter di negara asalnya. Karena itu perusahaan asing berbondong-bondong masuk. Perusahaan tambang bayar PPN, perusahaan smelter tidak. Semua barang yang diimpor oleh perusahaan smelter bebas biaya masuk. Perusahaan smelter bebas membawa pekerja asing walaupun sedang pandemik COVID-19. Makanya banyak pekerja-pekerja dari Cina yang sering dibantah. Padahal kalau kita di bandara kadang-kadang rombongan mereka datang. Hilirisasi setengah hati. Jadi produsen baterai terbesar di dunia? Tanda tanya. Jadi negara dapat apa? Tanda tanya juga. Akankah kita biarkan pembodohan berlangsung terus? Tanda tanya juga. Ya, jadi sobat RH sekalian ya. Ini kayak lagu Ebit ya. Di dalam kekalutan masih banyak kawan yang tega berbuat nista. Jadi saya teringat pengalaman ketika mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 4 2009. Saat itu menjelang Pilpres 2009 ya. Yang kita persoalkan adalah larangan ekspor raw materials, bahan mentah, terutama nikel dan bauksit. Waktu itu penambang bauksit yang mengajukan judicial review. Saya wakili waktu itu. Salah satu ahli yang kami ajukan adalah Faisal Basri. Dia mengemukakan anti teori sesungguhnya. Karena begini, sobat era sekalian, Undang-Undang 4 2009 ini kan bagus. Dia menginginkan nilai tambah. Nilai tambahnya itu adalah tidak boleh kita mengekspor raw materials atau bahan mentah. Karena kita tidak memperoleh nilai tambah. Karena itu haruslah yang diekspor adalah barang yang sudah diolah. Termasuk juga nikel dan bauksit. Pengolahnya siapa? Yaitu smelter. Smelterisasi. Nah, hanya persoalannya pada waktu itu sobat era sekalian, menurut Faisal Basri, membuat perusahaan smelter itu tidak mudah, tidak gampang, dibutuhkan dana yang luar biasa besarnya. Ya, salah satu suplai listrik misalnya, tidak setiap tempat itu memiliki suplai listrik yang cukup. Belum lagi kalau dibuat dengan jarak yang jauh dari tempat tambang, itu akan memakan ongkos distribusi yang luar biasa. Jadi tidak ada perusahaan dalam negeri yang mampu membuat komitmen membuat smelter. Sementara smelter yang ada, yang sudah eksis, itu tidak mampu menampung semua bahan yang sudah diproduksi ini, yang sudah ditambang ini. Jadi raw materials ini tidak bisa dismelterisasi oleh perusahaan smelter yang ada. Waktu itu Antam kalau tidak salah, karena mereka hanya sanggup hanya untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri saja. Jadi tidak mungkin dia melakukan proses smelterisasi bahan-bahan mentah yang lain. Akibatnya apa? Ya, teori sederhana, supply and demand. Maka bauksit dan nikel di dalam negeri jadi jatuh harganya. Karena supply besar, sementara pengusaha tidak mungkin dia stockpile. Karena stockpile itu ada penyusutan dan kemudian biaya untuk stockingnya. Sehingga yang terjadi adalah dijual kepada mereka yang membutuhkan, yaitu perusahaan-perusahaan yang punya modal besar dan itu asing, yang punya komitmen untuk membuat smelter di Indonesia. Jadi mereka bisa membeli dengan harga yang murah sekali. Rupanya di pasaran internasional, perusahaan yang punya komitmen untuk membangun smelter di Indonesia itu memiliki keuntungan yang luar biasa. Waktu itu yang disebut Faisal Basri ada Russian Aluminium. Mereka memiliki keuntungan luar biasa karena stok di pasaran internasional berkurang akibat larangan ekspor dari Indonesia. Akibatnya bauksit dan kemudian biji nikel menjadi mahal. Bauksit pada waktu itu sesungguhnya. Dan perusahaan seperti Russian mengalami keuntungan. Jadi windfall profit yang luar biasa, dan keuntungan itulah yang konon
akan atau mau diinvestasikan waktu itu di Indonesia untuk membuat smelter. Jadi kebijakan yang tampaknya baik ternyata tidak baik bagi Indonesia. Perusahaan-perusahaan penambang mati, kemudian barang mereka diserap oleh perusahaan asing ini yang punya modal besar dan kemudian punya komitmen untuk membangun smelter. Dia mendapatkan windfall profit dan itu konon ada kaitannya dengan Pilpres 2009 ya, sebagai salah satu bentuk fundraising. Tapi saudara sekalian, saya orang hukum tata negara ya, tidak mengikuti cerita selanjutnya mengenai yang disampaikan Faisal Basri. Sampai saya membaca ini kembali dan tertarik untuk menyampaikannya kepada sobat RH sekalian. Rupanya kurang lebih sama. Hanya kali ini yang mengenduk keuntungan bukan perusahaan asal Rusia lagi, tapi perusahaan asal Cina. Karena dalam pidato Presiden dengan bangga mengatakan bahwa hilirisasi itu bisa menghasilkan baterai lithium. Dan ya siapa tidak butuh baterai lithium pada era sekarang ini. Kita tahu bahwa itu menggantikan energi fosil seperti BBM dan lain sebagainya. Tapi rupanya sobat era sekalian, hilirisasi yang dilakukan oleh perusahaan dalam negeri, bahkan bukan perusahaan dalam negeri, tapi perusahaan asing yang membangun smelter di Indonesia hanya sekitar 25% saja. Masih jauh dari hilirisasi. Dan produk yang 25% itu sesungguhnya sudah dihasilkan sejak lama oleh perusahaan-perusahaan Indonesia sendiri. Jadi mereka datang ke sini investasi, mereka ambil biji nikelnya, mereka olah 25%, mereka menikmati fasilitas tax holiday, fasilitas bebas impor dan lain sebagainya, termasuk juga bisa membawa tenaga kerja kasar sekalipun dan lain sebagainya. Lalu barang yang mereka produksi yang jauh lebih murah dibandingkan diproduksi di Cina ini dibalikan ke Cina untuk diproses akhir sampai 100% hingga memunculkan yang namanya baterai lithium. Salah satunya adalah untuk industri otomotif dan kita yang balik mengimpor barang itu. Jadi kalau kita bicara neraca perdagangan ya sudah pasti defisit. Karena dalam proses hilirisasi ini kita hanya mendapatkan 10%. Sementara 90% perusahaan Cina. Dan dengan bangganya Presiden mempidatokan ini dalam forum yang resmi. Entah siapa pembuat pidatonya. Tapi kalau berpatokan pada Faisal Basri, wah sungguh Presiden sudah ditipu mentah-mentah. Dan saya termasuk orang yang yakin dengan apa yang disampaikan oleh Faisal Basri karena tentu reputasi yang bersangkutan. Sebagai orang yang bergerak dalam bidang hukum tata negara, tentu saya tidak memiliki pembanding karena memang disiplin ilmunya berbeda. Saya ingin menceritakan pengalaman saya dengan Faisal Basri karena pernah menjadi ahli ketika saya mengajukan judicial review terhadap larangan ekspor itu yang tampaknya mulia dan bagus, tetapi pada saat itu justru dimanfaatkan oleh katakanlah pemburu-pemburu rente di dalam negeri. Ya, untuk kepentingan Pilpres 2009 ada yang mengatakan demikian. Jadi ada keuntungan yang diperoleh dari menarik investor besar dari luar negeri, sementara investor besar luar negeri itu pun menikmati keuntungan luar biasa dari menghisap sumber daya alam Indonesia. Jadi betul-betul negara ini dipenuhi oleh free riders, penunggang-penunggang gelap kekuasaan. Banyak sekali penunggang gelapnya. Ini kita bicara baru nikel. Belum lagi industri COVID-19 ya. Sudah ada pengusaha yang membangun lab agar isu tentang COVID-19 ini terus diperbesar ya. Nah, memang korban banyak yang jatuh, tapi industrialisasi COVID-19 ini terjadi di mana-mana dan mungkin sudah berapa pemainnya. Salah satunya dengan membangun lab dan orang tidak diwajibkan tapi terpaksa melakukan yang namanya tes swab. Kalau Anda mau keluar kota dengan pesawat, tes swab. Kalau Anda mungkin negatif, ketika mau pergi lagi, tes swab lagi. Kalau Anda positif, nah sudah pasti Anda akan tes swab paling tidak 4 kali. Pertama ketika dinyatakan positif, Anda dikarantina. Di karantina 14 hari Anda harus tes lagi. Kalau Anda sudah dinyatakan negatif, Anda harus tes sekali lagi, 3 kali minimal. Jadi sobat era sekalian, luar biasa negara ini. Maka jangan heran kalau Din Samsudin misalnya mengatakan negara ini tidak sehat. Negara ini sakit. Negara ini penuh dengan orang-orang zalim. Kita harus bantu kezaliman tersebut dengan mengenyahkannya.
Jadi cerita tentang nikel ini harus betul-betul diverifikasi. Ya, kalau tidak ada penunggang gelap atau free riders di seputar kekuasaan, mungkin cerita yang disampaikan Faisal Basri ini tidak akan pernah ada. Tapi ini kan real, bisa dilihat siapa yang membangun smelter itu, siapa yang berinvestasi, berapa perusahaannya, berapa yang dihasilkan, berasal dari negara mana perusahaan smelter tersebut, lalu apa produk akhirnya, apa yang mereka ekspor, apa yang kita impor, dan lain sebagainya, kan real. Jadi walaupun saya bukan ekonom, saya bisa juga memikirkan hal seperti itu karena itu common sense kita. Kan soal supply and demand, soal cost and benefit, dan lain sebagainya, itu adalah sebuah logika umum yang bisa kita pikirkan bersama-sama. Nah, Sobat Era sekalian, tinggal apakah Presiden Jokowi mau mengklarifikasi apa yang disampaikan Faisal Basri ini. Karena Jokowi atau Presiden ditipu mentah-mentah, kata Faisal Basri, soal nikel ini. Ada pemburu rente di seputar kekuasaan mungkin, ada orang-orang yang mengambil keuntungan, dan Presiden tidak diupdate secara baik bahwa perusahaan smelter yang ada di Republik ini yang berasal dari negara-negara seperti China itu hanya melakukan proses hilirisasi 25%. Barang yang diekspor tersebut kemudian diolah 100% di negaranya, lalu kembali ke sini sebagai sebuah produk yang mahal seperti baterai lithium misalnya. Dan dalam rantai hilirisasi itu Indonesia hanya menikmati 10%-nya, 90% terbang ke Cina. Ya, Sobat Era sekalian, mudah-mudahan kita melihat good news. Bagaimana tindak lanjut ini semua. Terima kasih kepada Bang Faisal Basri ya, yang sudah mengingatkan saya tentang judicial review itu yang akhirnya memang ditolak. Tetapi moralnya pada waktu itu sesungguhnya kita ingin menyelamatkan bagaimana tambang-tambang ini yang sudah ditambang oleh putra Indonesia tidak dimakan dan dinikmati oleh orang-orang asing yang kebetulan memiliki kekuatan modal yang besar dan bekerja sama dengan pemburu rente yang berada di seputar kekuasaan waktu itu. Dan sekarang juga fenomenanya kurang lebih sama. Mudah-mudahan ada tindak lanjut dari ini semua, dan yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.